tulisan dari Ibu Dewati Rupoko. Beji Kampung Tempe ini yang sudah ketiga kalinya. Ini adalah hal yang sangat bagus, kesinambungan acara. Saya bangga sekali tadi anak-anak Karang Taruna yang mempunyai gagasan dan menyiapkan semuanya. Ini artinya sebetulnya BJ ini sudah punya dasar potensi yang kuat. Saya punya keinginan ketika tadi saya melihat produk-produk bukan hanya tempe yang digoreng, yang digoreng, tetapi juga sudah berupa produk baik keripik maupun kue-kue lainnya. Ada tempat memang khusus untuk menjual bukan hanya tetapi juga sebagai kafe atau restoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lebih bukti sih Pak, kok siangan jenengan iki? Ya apa mau tempe akeh. Wah, Pak, pasarnya sepi kayak ngopo sih Pak ya? Ya sepi ya akeh sing dodol kan ngene iki. Ah, tak wis ae dibuat ae. Padahal apa tempe ini? Kok ring kesendik obrok ya. Tak mesti tempe iki. Buat ae ya Pak ya. Bule, tempe kok dibuang eman loh. Lah kaya pondok lah kok wis ora kena diolah maneh ya. Dibuat ae wis, Dok. Walah Bu, eman. Berulang tadi di kampus aku dapat pelajaran tentang inovasi tempe. Kaya pondok tempe ini. Jadi tempe itu jika tidak laku di pasaran, bisa dimanfaatkan dengan cara dikeringkan dulu. Lalu bisa dimanfaatkan, dimasak untuk dijadikan pia, benis, mie, dan masih banyak lagi. Apik, Dok. Iso iki berarti kayak tepung-tepung ngono ku. Ya Diolah Bu, maneh. bisa. Kebetulan dosen saya itu ada program pengabdian masyarakat di kampung kita. Gimana kalau besok sore kita ke rumah Bu RT? Boleh, Dok. Boleh. Mungkin tak sanjangannya ibu-ibu nggih. Ya. Pelatihan tentang inovasi niku nggih. Ya, oke kalau gitu besok saya tunggu ya Bu ya. Nggih. Matur nuwun ya, Nduk ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Ambar Vidyasari, dosen Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang. Saya kebetulan berada di Desa Beji ini sebagai warga Desa Beji, di mana di Desa Beji ini masyarakatnya atau para UMKM tempe itu memproduksi tempe secara banyak ya, dalam satu hari sampai dengan 200 kilo. Nah, saat ini tempe ini sendiri sedang diajukan ke UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage, yaitu sebagai warisan budaya tak benda yang mana akan mendapatkan pengakuan dari dunia karena tempe ini sendiri memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Nah, masyarakat yang ada di Desa Beji ini memproduksi tempe secara tradisional di mana mereka melakukan proses pengasaman itu melalui 2 tahap, sehingga tempe ini akan matang atau bisa dipasarkan setelah 4 hari. Menurut penelitian yang telah kami lakukan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan, tempe saat ini bisa dibuat dengan proses secara cepat menggunakan GDL atau glukona delta lakton. Glukona delta lakton sendiri merupakan salah satu bahan pengasam yang dapat digunakan untuk proses percepatan pengasaman tempe yang sifatnya adalah food grade. Nah, melalui proses GDL ini, tempe yang tadinya dilakukan proses pengasaman selama 2 hari, ini akan dipercepat 1 hari sudah selesai sehingga UMKM atau masyarakat pengrajin tempe di Desa Beji lebih efektif dan efisien dalam perputaran dananya. Nah, selama ini proses pembuatan tempe ini ketika sudah jadi dibawa ke pasar. Akan tetapi
kebanyakan hampir setiap hari pedagang membawa pulang tempe ini dan kemudian akhirnya dibuang begitu saja. Karena dengan adanya persaingan dan harga kedelai yang semakin meningkat, maka akhirnya pedagang sia-sia ya membawa tempe dengan sia-sia akhirnya terbuang. Oleh karena itu sebetulnya tempe ini masih bisa digunakan atau diinovasi menjadi olahan pangan yang lebih sehat dan bisa digunakan untuk masyarakat. Gini Bu, tempe kita kan kita sebagai pengrajin. Kalau pulang itu kadang-kadang untuk pasar kan sepi. Kita mesti kadang-kadang itu membawa pulang tempe ini. Kebanyakan kita buang karena kita tidak bisa mengolah kembali. Oh, jadi ini kan tempenya sisa. Ya, jadi mungkin dari sisa tempe ini kita bisa dibuat tepung. Dari hasil ini nanti kita akan bantu untuk proses pembuatan tepungnya. Nah, dari hasil pembuatan tepung itu nanti akan kita inovasi menjadi suatu produk olahan pangan yang lebih bergizi seperti misalkan brownies, kemudian pia tempe, puding tempe, di mana kita melihat bahwa potensi Kota Batu ini banyak pariwisata yang berkunjung di sini. Nah, mungkin nanti ibu-ibu bisa memasarkan sehingga dapat menambah income dari pendapatan masyarakat yang ada di Desa Beji. Bu, itu tadi kan tempe yang nggak kejual itu mau dibuat tepung. Itu caranya bagaimana ya, langkah awalnya? Iya, jadi kalau tempe seperti ini yang sudah tidak laku atau sisa, ini nanti bisa kita pasrah secara kasar. Setelah kita pasrah, nanti kita jemur dulu di bawah sinar matahari sampai dia kadar airnya agak betul-betul berkurang. Setelah kering, nanti baru kita giling atau kita haluskan. Mungkin secara sederhananya kalau di rumah pakai blender gitu bisa, Bu. Ayo Mbak, wis goreng dipasrah ya. Alhamdulillah dari penyuluhan yang diberikan AK Pharma, kita memperoleh banyak informasi menjadi finalis. Yang pertama adalah di tingkat nasional, Fanfest Tempe kita masuk 6 besar, terus tempe kacang gude juara 3 nasional, aneka olahan seperti puding tempe juara 3, sama yang terakhir adalah mie sule, yaitu mie sisa dari limbah kulit kedelai, mie sayur kulit kedelai, masuk 6 besar di Innotek Award Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Selain di Desa Beji ini membuat inovasi dari tempe yaitu berupa makanan, kita juga inovasi batik bermotif tempe. Harapan kami dengan adanya inovasi tempe ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Beji pada umumnya dan untuk kesejahteraan pengrajin tempe itu sendiri.